Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Semangat? Oke, sebelum mengawali materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mohon salah satu dipimpin doanya. Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen satu persatu ya. Abi Agni, Ahmad Yusuf, Abdillah, Ahmad Faizin, gak ada. Ami Hakan, Ananta Dwi, Arya Zabid, Asraf Zabid, Audrey Okta, Deca Putra, Denis Gigi, Hilin, Dimas Haris, Fabian Yusri, Fatma Citra, Girsal, Gabrilian, Gideon Farel, Gita Ananda, Hansen Yusya, Jovian Azhar, Kevin Ananda, Kevin Fajar, Lutfi Rijal, M. Andriansa, Mutia Gayu, Natania, Nesia, Nova Dwi, Revan Arya, Rizky Dwi, Sacio Kakak, Vina. Oke, sudah saya absen. Jadi saya maju depan saja ya. Biar suara saya jelas. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang perancangan sistem utilitas. Jadi sebelum masuk ke sini kita harus mengetahui tujuannya, yaitu pertama memahami konsep dan fungsi sistem utilitas, kemudian mengidentifikasi komponen utama pada sistem air bersih, air kotor, listrik, dan tenaga listrik. Kemudian menganalisis prinsip dasar perancangan masing-masing sistem. Yang terakhir yaitu mengaplikasikan pemahaman dalam membuat perancangan desain sistem utilitas. Oke. Sebelum masuk ke materi utama, jadi saya akan memberikan sebuah pretest, yaitu berupa soal yang sudah dikirimkan Mas Revan ke grup. Ya. Jadi bisa dikerjakan dahulu untuk pretestnya. Gak usah lama-lama, yang penting dikerjakan dulu. Bisa, sudah semua? Oke, dikerjakan dulu. Lima sampai 10 menit cukup lah ya. Soalnya itu cuma quiz. Oke, mau dikerjakan ya semuanya? Saya tunggu.
datanya sudah masuk semua. Jadi untuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu saya akan mengasih studi kasus tentang sistem utilitas bangunan gedung. Tapi sebelumnya saya ingin kalian membentuk berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 anak. Paham? Oke, laksanakan. Oke, sudah bentuk kelompok semua? Sini saya ngasih kalian LKPD. Di situ ada analisis studi kasus. Jadi ada sebuah studi kasus, kemudian kalian disuruh untuk menjawab studinya, untuk menganalisisnya. Oke, kerjakan per kelompok. Nanti setiap kelompok perwakilan 2 anak maju untuk membacakan hasilnya. Oke. Jadi ini ada studi kasus sama investigasi masalah, ini dijawab. Refleksi juga dijawab, tapi nanti paham? Jadi ini ingat-ingat ya nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Oke. Ya, monggo dikerjakan. Bisa memakai sumber dari Google dan lain-lain boleh. Ya, monggo dikerjakan. Mohon maaf sebelum mengerjakannya, saya ada sedikit akan memberi materi dulu ya. Mohon maaf saya tadi. Jadi sebelum saya mengerjakan, saya akan memberikan sebuah materi dulu tentang perancangan sistem utilitas rumah vertikal. Oke? Jadi yang pertama yaitu kita tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep dan fungsi sistem utilitas dalam rumah vertikal. Kemudian mengidentifikasi komponen utama pada sistem air bersih, air kotor, listrik, dan penangkal petir. Kemudian menganalisis prinsip dasar perancangan masing-masing sistem. Kemudian mengaplikasikan pemahaman dalam membuat rancangan sistem besar. Oke. Kemudian sistem air bersih. Sumber dari sistem air bersih yaitu ada PDAM, bisa memakai sumur atau sumber mata air. Kemudian untuk komponennya bisa pakai pipa, kardon, pompa, dan keran untuk mengalirkan sistem air bersih. Kemudian sistem air kotor dan limbah, yaitu jenis limbah, yaitu jenis limbah rumah tangga, yaitu ada 2, yaitu grey water dan black water. Kemudian komponennya yaitu ada pipa pembuangan, septic tank, dan sumur resapan. Lanjut untuk sistem kelistrikan, yaitu sumber listriknya itu terdiri dari PLN, genset, dan panel surya. Sebenarnya itu ada bisa pakai air untuk PLTA, bisa pakai nuklir kalau ada PLTA seperti ini. Kemudian kalau instalasi listrik seperti yang kita bahas itu ada jalur utama, ada sapa, stop kotak, dan ada lampu. Itu. Kemudian untuk sistem penangkal petir, yaitu pentingnya sistem penangkal petir untuk keselamatan, yaitu supaya menghindar dari sambaran petir untuk sebuah rumah di gedung. Kemudian komponennya itu ada air terminal, dom konduktor, dan grounding. Oke. Untuk kesimpulannya yaitu sistem utilitas itu harus mendukung kenyamanan dan keselamatan penghuni. Yang kedua yaitu perancangan harus memperhatikan efisiensi, keamanan, dan regulasi. Oke, itu pengantar singkat dari saya. Untuk materi yang lebih lengkapnya itu sudah saya kirim ke Mas Revan. Jadi nanti bisa buat bahan bacaan ya. Oke.
Mau dikerjakan secara berkelompok tadi studi kasus dan permasalahan untuk dilanjutkan. Bisa dibaliknya, bisa pakai kertas lagi. Lebih baik ya pakai kertas lagi biar enak nanti. Ini ya, bisa dikerjakan di sini ya. Kalau nggak punya kertas. Tulis nama kelompok, nomor absen. Nama kelompok, misalnya kelompok 1, namanya siapa, nomor absen. Oke? Oke, bisa dikerjakan. Bisa pakai sumber yang lain.
semua dikerjakan ABC. Itu pertanyaan kan ada A dan 1, 2, 3 kan? Itu A itu ada 1, 2, 3 yang kerjakan semua, yang B juga ya mas ya. Paham ini maksudnya yang misalkan gini salah masalahnya apa sering terjadi konsleting makanya apa tujuannya tidak kuat solusi ini berarti ada ya nah gitu kan terjadi seperti itu tapi ada presentasikan yang ada B yang C ini saya tanyakan ketika
Ayo.
Oke, sudah selesai semua? Oke, untuk kegiatan lanjutannya yaitu kita presentasi. Jadi masing-masing kelompok itu saya ingin perwakilan 2 saja. Oke? Mau kelompok siapa dulu yang maju? Yang pengen anu? Atau saya tunjuk? Ini tanggal berapa? 28. Kelompok 28 bulannya 4. Jadi kelompok 4. Ya perwakilan yuk. Diperhatikan ya semuanya ketika teman-temannya menerangkan materi. Coba perwakilan 2 orang, 1 kelompok. Oke. Ayo, mohon perhatiannya ya. Temannya sudah presentasi, ayo, monggo, Mbak. Oke, langsung Mbak. Baca soalnya, kemudian jawaban. Oke.
besar 3 meter. Masalah air kotor adalah air tersumbat dan bundar, penyebab diameter pipa kecil, dan solusinya memperbesar saluran pembuangan. Listrik, masalahnya pemadaman listrik lokal, penyebab beban listrik overload, dan solusi upgrade kapasitas instalasi listrik dan gunakan MCB yang tepat. Masalahnya tidak ada sistem penangkap petir, penyebab belum ada instalasi grounding. Solusinya memasang sistem penangkap petir sesuai standar SNI. Dari kelompok 4 seperti itu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada? Oke, kasih aplaus dulu dong. Sekarang kelompok 4 tunjuk salah satu kelompok yang akan maju lagi. Bebas, kelompok 1, 2, 3, 5. Satu, oke, maju, satu. Ya, perwakilan aja. Ayo. Ya, tutup dulu setelah ini. Waalaikumsalam. Oke, perhatikan ya, teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Ini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Don Maren dan ada dari kelompok 1 Blok B, Kebian, Efek Pajak. Soal dulu, Bapak. Ini saya akan menjelaskan kerja dari kelompok kami. Di A dan studi kasus. Soalnya salah satu, apa saja sistem utilitas yang perlu dirancang ulang agar rumah ini bisa optimal. Dari kelompok kami ada satu sistem distribusi air bersih, sistem pembuangan air kotor, sistem instalasi listrik, dan sistem penangkal petir. Dua, ada apa penyebab dari masing-masing masalah? Yang pertama, air bersih rumah. Dari sistem pembuangan air kotor tersebut berubah. Dari sistem instalasi listrik, pemadaman listrik karena overload. Dari sistem penangkal petir tidak akan menangkal petir. Tiga, solusi teknis apa yang dapat kalian usulkan? Yang pertama, untuk air bersih, tambahkan pompa flushlet dan bandan air di lantai 2. Untuk yang kedua, untuk air kotor, gunakan pipa pembuangan yang lebih besar dan pasang floor drain serta saringan pompa. Untuk listrik, perbaiki instalasi listrik sesuai standar SNI. Untuk penangkal petir, pasang penangkal petir aktif atau konvensional. Dan B, ada investigasi masalah. Dan ini ada contoh dari kerja kelompok kami. Air bersih, tekanan lemah di lantai 2, penyebab pipa kecil, solusi tambahkan pompa dorong dan bagi air. Air kotor, masalah air sering tersumbat dan meluber, penyebab pipa kecil, solusi gunakan pipa lebih besar tambah
kelompok 1 presentasinya apa ada yang ditanyakan ke kelompok lain? Dan ini Jaga, tepuk tangan dulu. Oke, tunjuk satu kelompok Mas, atau Mas untuk lanjut presentasi berikutnya. Kelompok 2, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang. Ya. Ya, monggo. Kelompok 2, lanjut. Yuk, semangat dong. Selamat pagi. Bacanya ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu lembaga kerja peserta didik. Perkenalkan, nama saya Reva Zaria dan ini rekan saya. Studi kasus sebuah rumah tinggal 2 lantai di daerah padat penduduk mengalami beberapa masalah, antara lain tekanan air bersih yang lemah di lantai 2, air kotor sering tersumbat dan meluber, sering terjadi pemadaman listrik lokal karena instalasi overload. 4. Rumah belum memiliki sistem penangkal air bersih. Pertanyaannya, 1. Apa saja sistem utilitas yang perlu dirancang ulang agar rumah ini berfungsi optimal? Jawabannya akan dijawab. 1. Sistem kelistrikan atau kabel. 2. Sistem plumbing atau perpipaan. 3. Sistem tata udara atau VAC. 4. Sistem keamanan atau CCTV sama alarm. 5. Sistem komunikasi, Wi-Fi, telepon, dan internet. 6. Sistem pengelolaan sampah atau kebersihan. 2. Apa penyebab dari masing-masing masalah? 1. Sistem kelistrikan, beban listrik berlebihan atau konsleting. 2. Sistem plumbing, pipa bocor karena korosi atau kerusakan baik fisik. 3. Sistem udara, kerusakan pada AC atau pemanas. 4. Sistem keamanan, sensor yang rusak atau baterai yang lemah pada perangkat nirkabel. 5. Sistem komunikasi, kabel yang rusak atau konfigurasi perangkat yang salah. 6. Sistem pengelolaan sampah, kurangnya tempat sampah yang kurang memadai. 3. Solusi teknis apa yang dapat kalian usulkan? 1. Sistem kelistrikan, mengganti atau memperbaiki kabel. 2. Sistem plumbing, menambal atau mengganti pipa. 3. Sistem udara, memperbaiki atau mengganti unit yang rusak. 4. Sistem keamanan, mengganti atau memperbaiki sensor yang rusak. 5. Sistem komunikasi, memperbaiki, mengganti bagian atau unit yang rusak. 6. Sistem pengelolaan sampah, menyediakan tempat sampah yang cukup. B. Investigasi masalah atau diskusi dan aspek sistem air bersih. Masalah tekanan lemah pada air, penyebab tidak ada pompa air. Solusi yang diusulkan kelompok kami, diberi pompa air. 2. Air kotor sering tersumbat, penyebab pipa terlalu kecil. Solusi yang diusulkan kelompok kami, mengganti pipa dengan ukuran yang besar. 3. Listrik, masalah sering terjadi pemadaman listrik lokal karena instalasi overload. Penyebab solusi yang diusulkan penangkal petir, masalah belum memiliki, penyebab
yang ditanyakan semuanya? Sudah ada? Oke, sekarang kelompok 2 lanjut tunjuk salah satu kelompok lagi untuk lanjut presentasi. Yang belum kelompok 3 sama 5. Kelompok 5. Oke. Siapkan ya. Ya, tutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, lanjut kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salah kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelumnya di sebelah kami perkenalkan diri. Nama saya Rizky Dutra Putra. Studi kasus sebuah rumah tinggal 2 lantai di daerah padat penduduk mengalami beberapa masalah, antara lain tekanan air bersih yang lemah di lantai sebelah, air kotor sering tersumbat dan berubah, sering terjadi pemadam listrik total karena instalasi rumah belum memiliki sistem tangkap air. Pertanyaan: apa saja sistem utilitas yang perlu dirancang ulang agar rumah ini berfungsi? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sistem distribusi air bersih. 2. Sistem drainase air kotor. 3. Sistem instalasi listrik. 4. Sistem mental mesin. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab dari masing-masing masalah? Tekanan air bersih lemah di lantai 2 karena pompa air kurang kuat. 2. Air kotor sering tersumbat. 3. Pemadaman listrik lokal overload. 4. Tidak ada sistem mental mesin. Selanjutnya, solusi teknis apa yang dapat kalian munculkan? Pertama, pasang pompa dorong. 2. Memperbaiki pipa air kotor. 3. Memperbarui instalasi listrik. 4. Memasang sistem instalasi listrik. Yuk. Aspek sistem bersih. Masalah tekanan lemah di lantai 2. Penyebab pompa air kurang kuat. Solusi menambahkan booster pump. Selanjutnya, air kotor. Masalah air kotor sering tersumbat dan meluber. Penyebabnya sistem saluran kurang baik. Solusi yang kami tawarkan yaitu desain ulang saluran. Instalasi listrik. Masalah pemadaman listrik lokal. Penyebab beban listrik lebih kapasitas. Solusi ganti instalasi dengan standar atau menambah kapasitas muatan. Tenaga petir. Tidak ada masalah, tidak ada penangkal petir. Penyebab belum pasang sistem grounding. Solusi memasang sistem penangkal petir. Jadi kelompok lain ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, pos dulu dong. Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tinggal kelompok terakhir kan berarti. Monggo, perwakilannya maju. Oke. Ya, kelompok terakhir. Salah dulu.
dapat kalian usulkan mengasah poster dan memperbaiki instalasi listrik sesuai standar SNI dan memasang MCB yang sesuai dengan memasang sistem transportasi lokal dengan holding yang baik. Investigasi masalah air bersih untuk masalah pengeluaran air lemah dilakukan penyebab pompa air kurang baik, kurang kuat, desain jika tidak efisien. Solusi yang diusulkan pasang poster memperbaiki instalasi air. Untuk air kotor masalah air kotor penyebab solusi yang diusulkan berupa dengan jalan dasar untuk listrik masalah sering pemakaian listrik penyebab listrik instalasi dan solusi yang diusulkan instalasi listrik sesuai standar SNI menggunakan MCB dan terakhir penambah kecil masalah ada sistem penambah penyebab juga terpasang alat penambah aktif dan terakhir solusi yang diusulkan pasang instalasi penambah aktif dan terakhir sesuai. Baik, sekian yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Kasih apa dulu dong? Oke, itu semuanya. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan refleksi kepada kalian untuk mengetahui hal-hal apa yang kalian pelajari ketika pembelajaran ini. Oke, siap? Untuk kelompok 1, tantangan terbesar kelompok yang kalian hadapi itu apa? Salah satu, Mas Fabian bisa mewakili jawabannya. Salah satu tantangan kelompok yang kalian hadapi. Menemukan solusi teknis yang tepat dan standar untuk masing-masing. Menemukan solusi teknis. Oke. Kemudian untuk kelompok 4, hal baru apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Salah satu ya. Pentingnya desain utilitas rumah yang baik untuk kenyamanan dan keselamatan penghuninya. Pentingnya desain utilitas rumah yang baik untuk kenyamanan dan keselamatan. Oke. Bapak 2, seberapa yakin kalian dengan solusi yang diberikan? 100% yakin? Oke. Oke. Setelah ini kalian mengerjakan post test. Linknya saya kirimkan ke Mas Revan. Oke, sudah masuk Mas Revan? Untuk dikirimkan di ke grup kelas. Monggo dikerjakan. Oke.
Data yang masuk ke saya sudah semuanya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin memberi kesimpulan ya. Jadi untuk sistem utilitas pada bangunan itu yang pertama itu harus mendukung kenyamanan dan keselamatan. Karena apa? Karena yang tinggal di dalam sebuah gedung atau rumah itu adalah ada nyawanya. Apabila ketika kita merencanakan dan merancang sistem utilitas itu sangat penting, karena bisa kalau kita salah merancang atau salah mendesain itu bisa menyebabkan penghuni dari sebuah gedung atau rumah tersebut itu tidak nyaman, atau paling parahnya bisa menyebabkan kecelakaan. Paling parahnya bisa sampai meninggal. Kemudian untuk berikutnya yaitu perancangan itu harus memperhatikan efisiensi, keamanan dan regulasi teknis. Jadi mulai dari sistem air bersih, sistem air kotor, kemudian sistem listrikan, sistem penanganan petir, itu semuanya ada regulasinya. Untuk rumah ukuran sekian sampai sekian itu berapa orang? Untuk diameter pipa dari tandon menuju keran itu berapa D? Nah, itu gunanya untuk apa? Nah, untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan. Kadang sering kalau kalian menjumpai ketika wudhu di masjid itu
itu ada yang keras sebelah sini kenceng, tapi sebelah sini tidak kenceng, panas, berbet. Salah satunya seperti itu. Itulah fungsinya ketika kita ingin mendesain sebuah rancangan utilitas, kita itu harus memperhatikan efisiensi, keamanan, dan regulasi teknis. Kemudian untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana merancang sistem air bersih, air kotor, listrik, dan penangkal petir yang baik dan benar untuk sebuah bangunan bertingkat. Itu untuk pertemuan minggu depan bisa dipersiapkan. Tetap semangat. Sebelum saya akhiri, apa ada yang ditanyakan? Berada. Kalau nggak ada, paham toh dari materi awal sampai akhir? Paham. Kalian itu kan masa depan bangsa ya. Jadi kalau bisa ketika nanti kalian merancang sebuah rumah juga baik. Kalian pasti suatu saat akan menemui kondisi seperti ini, dimana kalian itu akan menghadapi beberapa klien, beberapa tamu. Ketika kalian disuruh merancang, itu kan harus memperhatikan aspek-aspek. Makanya sebelum kalian merancang, kalian harus memahami seperti apa toh sistem air bersih itu, seperti apa toh sistem air kotor itu, seperti apa itu penangkal petir supaya rumah itu tidak ketika tersambar petir tidak rusak, seperti apa toh itu kelistrikan. Ketika nanti merancang sebuah listrik di rumah itu tidak ada terjadinya konsleting listrik atau listrik yang jeblek, tidak kuat daya, itu pasti ada di beberapa rumah. Oke, perlu diingat ya teman-teman, pelajaran pada pagi hari ini sepertinya cukup sekian. Tetap diingat-ingat, tetap semangat, sehat, walafiat. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Sehat selalu. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pas. Sini dong. Sini dong.